Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini berada di hari ke-17 kalau tidak salah di bulan Rajab, yang salah satunya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan mungkin secara umum bahwa ada 4 bulan yang Allah muliakan, tapi ternyata tidak termasuk bulan Ramadan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah berdasarkan kepada Al-Quran surah 9 ayat ke-36 bagian kiri baris kelima dari bawah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ketika dikatakan minha arba'atun hurum itu, Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menyebutkan sesuai dengan hadis Abi Hurairah bahwa bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab sekarang. Jadi kita ini berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita kenapa lebih berharap ke bulan Ramadannya? Jadi hari ini banyak orang yang bahkan ketika datang bulan Ramadan, walaupun sebetulnya ada yang mengatakan hadisnya hadis dhaif, yang puasa di bulan Rajab keistimewaannya kemudian ada doa-doa yang dibaca, walaupun sebenarnya doibnya itu takhsisnya sebetulnya. Tapi kalau doa mah semua juga baik. Apalagi menganjurkan di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar. Yang enggak harus ditakhsis istighfarnya. Apa saja yang kita bisa, astagfirullahaladzim, ya silahkan dibaca berulang-ulang. Kemudian kalau memang pengen lebih baik lagi, istighfar yang paling terhebat adalah sayyidul istighfar. Masih hafal enggak sayyidul istighfar? Masih hafal? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada istighfar yang lebih istimewa daripada kalimat tersebut. Jadi kalau kita mau mengamalkan istighfar, ya sudah, sayyidul istighfar saja dibaca. Dan ini waktunya. Kadang orang melihatnya sepele, nanti aja bulan Ramadan. Sebetulnya kita sedang berada di bulan yang dimuliakan Allah. Salah satunya ya bulan Rajab. Dan ada beberapa orang yang meyakini, udahlah itu nggak perlu dilakukan, itu kan perbuatannya ulama, tidak berdasar kepada hadis Rasulullah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengatakan bahwa semua yang kita lakukan ini benar. Tapi pembenaran terhadap apa yang kita lakukan menyalahkan orang lain, itu yang harus kita luruskan. Jangan sesekali kita mengatakan kepada orang lain ahlul bid'ah. Mohon maaf. Artinya apa? Kalau ahlu itu apa coba? Padahal dalam perbuatan kita tidak semuanya yang kita lakukan itu bid'ah. Jadi kalau ahlu berarti perbuatan semuanya tidak ada yang sama dengan perbuatan Rasulullah. Kalau saudara kita sholat subuhnya 2 rakaat nggak pakai kunut, atau yang satunya pakai kunut, bukan ahlul bid'ah Pak, karena sholatnya 2 rakaat. Kecuali kalau maghribnya dirubah jadi 6, maghribnya jadi 2 rakaat gitu, atau 1,5.
Jadi jangan memponis sesuatu itu kemudian menjadi hal yang ini menjadi persoalan baru. Biasanya rame banget tuh kalau datang bulan Rajab itu. Rame banget. Apa itu baca doa Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Padahal itu doa. Kendati pun sampai hari ini saya belum pernah menemukan, ya karena batas keilmuan lah. Kalaupun itu memang ucapan ulama salafus soleh, kenapa dipersoalkan? Karena itu doa. Kita kadang-kadang juga menyalahkan dengan doa-doa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah, sementara kita ngedoa pakai bahasa kita. Coba, kan ada orang yang mempersoalkan doa ini bukan dari Rasulullah nih, bisa-bisanya ulama aja bikinnya, sementara kita doanya pakai bahasa Indonesia. Emang Rasulullah pernah baca doa pakai bahasa Indonesia? Pak, pernah? Yang Nabi kan orang Arab, Pak. Kalau ada doa yang kemudian ditukil sama ulama, ya silahkan saja dipakai, tidak ada salahnya. Kecuali di dalam sholat. Kalau sholat memang sudah ada tuntunannya. Ini kadang-kadang kita mempersoalkan doa yang dibikin sama ulama. Wah, ini seolah-olah berarti doa dari Rasulullah belum sempurna. Coba kita lihat beberapa kitab fikih dalam Kifayatul Akhyar. Ketika orang-orang yang membaca doa, ada yang dalam versi kunut saja berbeda, Pak. Orang yang sholat subuhnya pakai kunut, Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, ada pakai wa ta'alaita, di sisi lain juga nggak ada yang pakai. Artinya apa? Bukan berarti apa yang diucapkan oleh Rasulullah tidak sempurna. Kalau doa silahkan saja, karena ada kebaikan. Bahkan di dalam kitab Sittin al-Mas'alah, ketika saya dulu ngelewatin pesantren, ngelewatin doang, Pak. Apa kata ulama? Li'annal maqsuda minha ad-du'a. Yang maksudnya minha itu adalah solat. Jadi solat itu maksudnya apa? Doa. Namun doanya ditakhsis, harus pakai bahasa Arab. Tidak diperbolehkan kecuali doa-doa di luar solat. Ayo teman-teman kita kalau berdoa, kalau di bahasa Arab kan semua, kadang-kadang orang malas ngamininnya gitu loh. Apalagi imamnya egois. Egoisnya gimana? Baca doanya buat sendiri doang, tapi minta diaminin. Allahumma inni as'aluka. Lu berdoa minta diaminin nama orang, tapi Allahumma inni. Ini itu kan buat kita. Kecuali ayat Quran. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Artinya hal-hal yang seperti ini sekecil apapun mestinya diluruskan. Kalau baca Quran, Robbi habli minas solihin, Anda diaminin sama orang gak ada masalah, no problem. Itu karena Quran. Karena firman Allah tidak boleh satu huruf pun dirubah. Jangan sampai Robbi hab atau Robbana hablana minas solihin. Padahal tulisan Qurannya Robbi habli minas solihin. Kalau doa-doa dari ulama, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, kita berdoa bareng-bareng. Ya kita bacanya pakai mutakallim ma'al ghair. Allahumma inna nas'aluka. Itu namanya minta didoain, minta diaminin, tapi ngedoain diri sendiri. Kalau yang paham di belakang kagak mau ngaminin, lu pelit sih. Mintanya buat lu doang gitu loh. Kan kadang-kadang ada suka begitu, Pak. Saya ketika di pesantren diajarkan baca doa kunut, terus terang saya pakainya yang pakai kunut salat subuh. Mau diprotes terserah. Waduh, ini kayaknya persoalan-persoalan seperti ini. Saya dulu diajarkan apa? Kalimat Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, dan seterusnya. Tapi ketika kita sholat berjamaah, maka Allahumma hdina fi man hadait. Bahkan ketika kita membaca doa sendiri, sebenarnya untuk ta'zim lebih baik dibaca mutakallim ma'al ghair, karena maknanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang aku dengan kami, sopanan mana? Pakai bahasa kita aja. Kalau itu kami, Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan kami, artinya bukan kita doang yang minta ditunjukin. Agak ngegas juga ngomong nih kayaknya. Nah, nggak apa-apa ya? Ya? Terusin nggak?
ngegas terus gitu. Capek lah. Bapak Ibu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang seperti ini mestinya kita terima dengan arif dan bijaksana. Jangan terlalu menunjukkan orang lain buruk, apalagi lebih buruk daripada kita. Amalan-amalan yang ada di bulan Rajab, selama itu ada fadhailul a'mal. Dhaif itu kan hadis juga, Pak. Yang penting jangan maudhu lah. Jangan sampai hadis palsu. Tapi kalau masih dhaif, fadhailul a'mal itu dipakai, Pak. Dipakai. Artinya ketika kita masuk di bulan Rajab, lihat kemuliaan bulannya dah. Terserah apa yang mau dilakukan. Tidak taksis tanggal 1 sampai tanggal 10 kagak boleh putus-putus gitu. Yang taksisnya itu yang mestinya kita jaga. Kalaupun ada orang yang mentaksis puasanya, kita kan perbuatan baik. Puasa baik apa enggak? Kenapa kita tidak membicarakan yang lain gitu loh? Ini kadang-kadang kita bulan Rajab ini, waduh ribet banget Pak. Belum apa-apa udah jadi masalah. Padahal sebetulnya tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipermasalahkan. Oke, lanjut saja ke surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 36. Kalau kata Pak Ustadz Adi Hidayat, itu bagian sebelah kiri baris kelima dari bawah. Udah karya Adi Hidayat belum? Belum ya? Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ternyata Pak, yang dimuliakan oleh Allah itu bukan cuma 4 bulan. Ada beberapa yang dimuliakan Allah, ada 4 semua. Saya bacain dulu. Ini saya bawa kitab, namanya kitab Mughasyabatul Qulub, karangan Imam Al-Ghazali. Jadi saya kalau ngomong nggak berani Pak, kalau ngomong saya belum tahu gitu, apalagi nggak tahu coretannya, karena ditanggung jawab di hadapan Allah. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang ustadz, beliau ini mu'allab. Dia katakan begini, Ustadz, antum pernah dengar nggak dalam hadis Rasulullah SAW bahwa nanti di neraka jahanam itu ada namanya Jabbul Hasan atau Jabbul Husna. Ada namanya jurang di dalam neraka jahanam paling bawah, paling dasar. Jabbul Husna namanya. Jurang yang paling dalam di neraka jahanam. Itu pengisinya ada 3 kelompok manusia. Yang pertama orang alim. Nah lu nyesel gak jadi kiai kalau begitu? Yang pertama yang dimasukkan ke dalam jurang paling terdalam di neraka jahanam adalah alim, ulama. Yang apa? Ngomongnya tidak berdasar. Yang kedua, membiarkan maksiat karena dia ingin masuk surganya sendirian. Suatu ketika Jibril pernah diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan azab kepada satu kelompok. Lalu Jibril begitu sampai di daerah tersebut melihat ada beberapa orang yang alim, orang dermawan gitu loh. Lalu malaikat Jibril, kalau bahasa kitanya, walaupun sebenarnya malaikat itu kan akalnya terbatas Pak, akalnya terbatas, pulang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cius nih kalau bahasa anak-anak sekarang gitu. Serius enggak nih sebenarnya? Nih daerah ini di sini ada orang alimnya, banyak orang-orang kaya yang dermawan. Lalu kata Allah apa? Laksanakan azabku mulai dari orang alim tersebut. Bayangkan. Kenapa? Karena orang alimnya tidak konsisten dan dia tidak mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ternyata membiarkan maksiat di depan mata, walaupun kita beribadah, impactnya tetap kita kebagian. Berat ya. Yang diazab duluan ustadznya, subhanallah, karena tidak mau mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau jadi orang baik kan enak Pak, tapi kalau ngajak orang kepada kebaikan kagak enak, banyak musuhnya. Betul kagak? Bapak sholat, Bapak puasa, jadi orang baik lah, dermawan, banyak temennya Pak. Tapi Bapak sekali aja ngajak orang,
dibilang so alim lah. Ya enggak? Emang seperti itu. Mal farqu bainas shalih wal muslih? Apa perbedaan antara orang baik dengan orang yang mengajak kepada kebaikan? Ya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 25 tahun, di usia sebelum 25 tahun dapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu dari siapa gelarnya? Dari jahiliyah, Pak, dari Abu Jahal. Bukan orang bodoh Abu Jahal itu. Titelnya Abul Hakam, kalau sekarang itu SHI, Sarjana Hukum Islam. Cuma sayangnya sekarang I-nya dihilangin. Dunia pendidikan sekarang I-nya dihilangin, Pak. Kagak tahu saya gelar apa alergi bener tuh orang sama I-nya gitu. Padahal I itu menjadi kebanggaan bagi umat Islam. SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Sekarang I-nya dihilangin. Mulai tahun 2017 kemarin. Masya Allah luar biasa. MPDI I-nya hilang. SHI I-nya hilang. Dan kita kelihatannya biasa-biasa aja. Subhanallah. Oke. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sampaikan secara khusus keistimewaan bulan Rajab, karena memang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan ada beberapa waktu yang disunnahkan oleh Rasulullah melakukan kebaikan-kebaikan dan berdoa, salah satunya adalah di bulan Rajab. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa ternyata ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada juga malaikat pilihan juga 4 juga, Pak. Bulan yang dimuliakan Allah 4. Malaikat pilihan juga 4. Ada beberapa kelompok isinya 4 nih. Kemudian yang ketiga, wa afdalul kutubil munazzalah arba'atun. Kitab yang dimuliakan Allah yang diturunkan ada 4. Kan di luar itu ada suhuf, Pak. Ada suhuf. Suhufu Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la ayat terakhir. Jadi yang dapat suhuf itu yang dituliskan dalam Al-Qur'an ada 2 nabi, Ibrahim dan Musa. Jadi Musa sebelum dapat kitab Taurat terlebih dahulu dapat suhuf. Suhuf itu lembaran. Makanya kalau begini dibilangnya mushaf. Mushaf itu kumpulan-kumpulan dari lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat terakhir ya. Surah Al-A'la, surah Al-A'la. Oke. Kata Imam Al-Ghazali, bulan yang dimuliakan Allah ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mudhar baina Jumadi. Jadi di antara 2 Jumadi, Jumadi awal, Jumadi akhir. Terpisah dia tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi ula atau Jumadi awal, Jumadi saniyah atau Jumadi apa namanya? Jumadi akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah, dalam tanda kutip, Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Ya, cuma manusia kebanyakan berharap dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu syahrul maghfirah. Dan di dalamnya terdapat 1 hari 1 malam yang terdapat nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan itu tidak ada di bulan lain. Yang kita berharap, maka dalam doanya itu, dulu ketika saya di pesantren, saya diajarkan sama guru saya mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, minta disampaikan umur sampai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wa khiyarul malaikah arba'atun. Malaikat terpilih pun atau malaikat yang menjadi khiyar itu terdepan lah. Ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Asal jangan yang keempat aja, Pak, tuh. Yang diituin. Kalau kenal boleh tuh jadi orang dalamnya. Ya, kan enak ya. Kenal sama malaikat Israel kayak Nabi Yakub, Pak. Dalam kitab ini juga disebutkan di Babul Ghaflah, itu ternyata salah satu nabi yang pernah didatangi malaikat Israel dalam rangka silaturahim berziarah. Dan kalimat ini juga mengindikasikan kepada kita berziarah itu lebih afdol kepada orang yang hidup daripada orang mati.
Paham nggak? Bukan kagak boleh ziarah kubur, bukan, silakan aja. Ziarah ke Mbah Priuk nggak apa-apa, tapi jangan minta sama Mbah Priuknya. Tolong nggak diwaspadai betul tuh, yang begitu. Jangan berdoa, apalagi minta sama orang mati. Mereka justru yang minta didoain. Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawis yantadiru da'wat akhih. Mayat dalam kubur itu seperti orang yang hanyut di kali, meronta-ronta, yantadiru da'wat akhih. Mereka menunggu doa saudaranya yang masih hidup. Mereka nungguin doa kita. Makanya kata Rasulullah, nahaitukum an ziyaratal qabri lakin fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah ke kuburan karena melihat beberapa orang yang melakukan kesyirikan. Maka setelah melihat sahabat kemudian berubah niatnya karena ingin meningkatkan keimanan dan mempercayai bahwa kita besok bakal mati, maka fazuruha. Itu hadisnya satu, Pak, tapi peristiwanya dua. Baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malaikat yang dimuliakan ada, malaikat pilihan ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kalau Jibril sama Mikail boleh, Pak. Ya, Jibril kan wahyu ya. Tapi sekarang lagi pensiun malaikat Jibril karena nabinya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, Mikail. Nah, kalau perlu tuh Mikail tuh, Pak, yang sering dipatihahin, Pak. Kenapa? Tukang bagi rizki. Sama apa, Pak? Tugasnya malaikat Mikail apa? Hah? Kalah sama TK saya ini. Apa coba? Malaikat Mikail tugasnya apa? Jibril apa tugasnya? Oh, enggak, itu mana tahu semua. Mikail apa? Pembagi rizki dan menurunkan hujan. Jadi kemarin tuh mestinya tuh si Abu Janda sama si Dewi Tanjung tuh protesnya sama malaikat Mikail, jangan minta Anies suruh turun. Geblek tuh namanya. Ini kenapa jadi ngomong ke situ ya? Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak bermaksud begitu, Pak, cuma suka keceplosan aja. Nah, direkam lagi nih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malaikat, ya kita malaikat semua nggak bisa, Pak, berhubungan. Kalau tadi itu saya bicara cuma bercanda aja, maksudnya biar cair aja lah. Karena dari tadi ada juga yang ngantuk, gitu, ada yang lapar juga, gitu. Kalau kagak dikasih ketawa-ketawa kan meneng bae jadinya. Akhirnya khusunya kelewatan, tidur akhirnya. Wa abdulul kutubil munazzalati arba'atun. Kitab yang diturunkan oleh Allah juga yang mulia terdapat 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran atau Al-Furqan. 4. Itu kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa a'dha'ul wudu arba'atun. Kemudian anggota wudu itu juga ada 4. Apa aja? Apa aja? Ini dapat hadiah nih kalau bener nih. Umroh. Saya yang daftarin, tapi ongkosnya dari situ. Apa Pak? Berapa? Anggota wudu berapa? 4. Buka surah Al-Maidah ayat ke-6 bagian kiri baris pertama dari atas. Hebat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ke-6 surah Al-Maidah, surah keberapa? Nyoba doang, ke-5. Di dalam surah tersebut Allah katakan bahwa sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, ketika kau akan melakukan salat faghsilu wujuh, maksudnya wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi anggota wudu itu di luar niat ya, nanti di luar niat. Jadi yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu ada 4. Yang pertama, muka. Sekaligus di muka itu
pada saat kita membasuh muka berniat. Mazhab Syafi'iyah. Wan niyatu wa mahalluha inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah itu fikih yang pertama kali saya pelajari ketika dulu ngelewatin pesantren. Silakan aja dibeli, bukunya gampang itu, kecil tuh kitabnya juga. Yang penting bisa bacanya aja. Soalnya botak kitabnya, kagak ada rambutnya. Yang pertama muka, yang kedua kedua tangan sampai ilal marafiq, sampai dengan sikunya. Yang ketiga kepala atau sesuatu yang ada di kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kemudian juga kaki. Berarti ada 4 ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Di dalam bahasa fikih itu ada 6 Pak. A'dha'ul wudu sittatun. Ada 6. Yang pertama an-niyah. Pertama niat. Nah itu sekaligus membasuh muka. Berarti niat membasuh muka, membasuh tangan, kemudian kepala, yang kelima kaki, 6 at-tartib. Itu dalam fikih. Beruntun maksudnya, berurutan. Jangan mentang-mentang wudu sama aja, kaki dulu, baru ke tangan, baru ke kepala. Gimana sih ceritanya begitu? Ya, harus tartib. Tartib itu antri. Jadi bahasa antri itu dalam ilmu fikih sudah ada Pak dari dulu. Gak boleh. Walaupun di tempat yang lain itu ada juga mutawalliyat. Artinya mutawalliyat itu terus menerus, tidak boleh berpindah-pindah kecuali dalam keadaan darurat. Dari kran yang ujung habis airnya,